Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak yang soleh dan solehah. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dalam pelajaran ini nanti Bapak akan menyampaikan pelajaran yang sudah Bapak kemas ya. Tapi sebelumnya mari kita melaksanakan berdoa dulu ya, supaya kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan belajar. Untuk berdoa ini mungkin kalian sudah masih ingat ya, waktu di kelas 3 yang itu doanya masih ingat nggak? Yang Robi Jidni. Oh ya, silakan dipimpin oleh Puspa ya. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Siap ya? 1, 2, 3. Amin. Alhamdulillah ya. Kalian pada pinter semua ya, sudah hafal doa untuk belajar. Baik, untuk absennya silakan diisi yang sudah di-share ke WA group ya, dan nanti Bapak periksa siapa yang tidak masuk pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah melaksanakan berdoa, diberikan selalu kesehatan untuk kalian, supaya kalian selalu bisa mengikuti belajar. Dan Bapak juga mohon maaf ya, anak Bapak yang soleh-solehah untuk sekarang ini belum bisa melaksanakan bertatap muka seperti biasa, dikarenakan pemerintah belum mengizinkan ya untuk kita melaksanakan sekolah bertatap muka. Maka ini sebagai langkah mengambil yaitu dengan pembelajaran metode daring ya. Mohon orang tuanya ada nggak itu ya? Kalau ada mungkin bisa mendengarkan dan bisa disampaikan. Mohon maaf ya, belum bisa melaksanakan untuk bertatap muka. Dan Bapak doakan juga untuk kedua orang tua kalian yang soleh dan soleha, semoga selalu diberikan kesehatan yang selalu membimbing kalian di rumah ya, dalam belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya ini Bapak mau tampilkan dulu tujuan pembelajaran pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini menyampaikan dari kompetisi dasar 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil ya. Jadi jangan terburu-buru kalau membaca Al-Quran itu. Dan yang selanjutnya menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman ya, dan makna Quran surat Al-Falaq. Dan tujuannya di sini melalui model pembelajaran jarak jauh atau PJJ, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil ya. Yang selanjutnya menghafal Quran surat Al-Falaq dengan benar dan menulis Quran Al-Falaq dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini dalam pembelajaran yaitu membaca Quran surat Al-Falaq. Apakah ada yang pernah hafal nggak ini Quran surat Al-Falaq? Sedikit, Pak. Sedikit ya, nanti kita bersama-sama untuk membacakannya ya, harus dengan fasih ya untuk membacanya. Dan jangan lupa kalau membaca Quran itu harus diawali dengan basmalah atau ta'awudz ya.
Bapak mau nanya dulu ini ya sebelum ke pembelajaran. Apakah kandungan dan arti dari surat Al-Falaq tahu nggak, Dek Yogi? Apa kandungan dari surat Al-Falaq, Dek Yogi? Apa Eha atau Puspa? Arti Al-Falaq itu kalau nggak salah waktu subuh ya, Pak? Iya, iya betul. Terus manfaatnya apa, Puspa? Manfaat membaca Quran surat Al-Falaq, Puspa. Supaya dapat pahala, Pak. Iya, iya. Kalau begitu, supaya kalian lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan video berikut ini. Silakan anak-anak yang soleh dan soleha disimak ya videonya. Amatilah gambar-gambar berikut ini, kita akan mempelajari arti, kandungan, dan manfaat mempelajari Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini ketika dalam perjalanan. Surat ini ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam, ada gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada kejahatan orang menduki. Apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Bacalah Quran surat Al-Falaq di bawah ini. Sekilas dari video menjelaskan bahwa Quran surat Al-Falaq itu apa? Barusan mungkin dari mengamati video, Deyogi apa? Tentang apa? Waktu subuh, Pak. Waktu subuh. Terus manfaatnya tadi apa, Bu Depuspa? Biar terhindar dari kejahatan, Pak. Iya, dari kejahatan, terus dari mantra-mantra ya, ataupun orang yang dengki ya kepada kita. Ditampilkan lagi yang tadi awal ya. Begini ya, kalau pelajaran daring mungkin anak-anak yang soleh-solehah, mohon maaf Bapak juga agak sedikit terkendala ya. Baik, baru ini pelajaran ke-1. Untuk pelajaran ke-1 ini yaitu mengaji surat Al-Falaq yang tadi sudah dijelaskan dalam video bahwa dari manfaatnya ataupun caranya. Dan ini isi materinya yaitu yang A surat Al-Falaq dan yang B memahami makna surat Al-Falaq. Nah, untuk itu silahkan anak Bapak yang soleh dan soleha dipersilahkan untuk membaca surat Al-Falaq ya. Mau siapa ini yang akan membaca? Atau dipimpin oleh Bapak ya? Bersama-sama ya, baik ya, Bapak pimpin ya, kalian ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.
Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, udah pada bisa nih, udah pada pintar ya, anak yang soleh dan soleha. Mungkin karena sering mengaji ya di rumah juga ya, di Pak Ustadz ya. Sering? Iya Pak. Ya, harus sering mengaji ya, dan jangan lupa di masa pandemi itu kalian harus tetap menjaga protokol kesehatannya ya, jangan sampai lalai ya. Dan selanjutnya di sini ada tabel ya yang Bapak sudah sediakan. Jadi harus cermat ya dalam membaca huruf Al-Quran itu ya. Di sini ada kolom pertama, coba baca, beda enggak? Siti, Desiti silahkan. Yang mana, Pak? Yang kolom pertama ya, yang kolom pertama yang sel 1 sama sel 3. Baca coba. Oh, Yang satu ya, jadi beda ya. Ya, beda, jadi Pak. ya, jadi harus membedakan antara kaf dan kap ya. Kaf dan kap ya. Itu harus membedakan cara membacanya. Silakan yang kedua, ayo Deyogi. Iya Pak. Alif Terus dengan ain. ya, beda ya. Yang ketiga Puspa. Sin dengan shin. Betul, pinter. Terus yang selanjutnya Eha, dipersilahkan. Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya. Aku baca ya, Pak. Ya, diperbesar ini, diperbesar ya. Eha masih kelihatan nggak? Ya, dibantu oleh Puspa, silahkan. Sama Puspa aja. Iya, Mau sama, Pak. iya betul. Iya, alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak yang soleh dan soleh itu sudah pada pintar dan tahu ya huruf hijaiyah. Di atas terdapat dalam surat Al-Falaq ya. Berlatihlah membaca yang benar dan mintalah bimbingan kepada kedua orang tua di rumah ya, untuk supaya lebih fasih dalam membaca Al-Qur'annya. Dan selanjutnya di sini artinya ya. Arti surat Al-Falaq ayat ke-1 itu artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar ya. Terus yang kedua dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Terus yang ketiga dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita ya. Kalau misalnya Yogi mau kemana atau mau kunjungan malam pulang gitu, silakan bacakan itu ya, baca surat Al-Falaq. Dan yang keempat, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya ya. Dan yang kelima, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki ya. Jadi ada berapa Quran surat Al-Falaq itu? Ada 5, Pak. Ada 5, betul. Jadi ada 5 ayat. Surat yang keberapa, Puspa? Apa, Pak? Quran surat Al-Falaq itu surat Bisa. siapa yang bisa? Quran surat Al-Falaq itu Bisa. surat yang ke berapa? 113, Pak. 113, betul. Sebelum surat apa? Dalam urutannya.
sebelum surat Anas. Al-Ikhlas ya sesudah. Baik, di sini Bapak sampaikan nanti dikirimkan ya ke WA. Di sini silahkan kalian di rumah menulis ya. Ini lafal surat Al-Falaqnya dan kalian menulis kembali ya. Ya. Dan nanti hasilnya difotokan ya ke WA. Dan untuk menghafal surat Al-Falaq di sini mungkin semua hafal ya. Udah hafal belum? Sedikit lah. Nah, ya caranya kalau kalian ingin cepat hafal mintalah temanmu menyimak hafalanmu ya agar tahu benar yang salah bacaanmu. Jika ada yang salah mintalah dia membenarkannya sesuai lafal yang disimaknya ya. Silahkan yang Bapak tadi kirim absen diisi dulu ya dari Google Form-nya. Dan ini juga ada tes akhir pertemuan Bapak kirim juga ya di Google Form. Silakan kalian isi, nanti otomatis hasilnya ada. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pelajaran pertama ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun di masa pandemi ini ya kita belum bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Itu saja yang mungkin dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf ya. Silahkan untuk doa ditutup oleh Dek Yogi ya. Teman-teman, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya, untuk pada pelajaran ini sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua, dan selanjutnya nanti pada pertemuan kedua akan membahas pelajaran selanjutnya ya. Tetap kalian belajar di rumah dengan tetap menjaga kesehatan. Itu saja yang mungkin dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.